Eh, Sorry banget, kayaknya aku putus-putus ya. Iya, Bel gimana? Denger nggak? Maksudnya aku putus-putus nggak? Aman sih di aku. Kenapa? Nggak, Aman aman soalnya aman. aman. Aman aman. Soalnya kadang unstable connectionnya. Nanti kalau misalnya sampai putus di tengah jalan atau putus-putus, siapa aja ya? Ntar aku coba cari tempat di sini. Oke deh, aman. Oke. Hmm, malam semuanya. eh Kalau misalnya aku mengawali sharing ini dengan aku kasih topik wajah rohani ya. Kalau teman-teman tahu dan aku yakin kalian semua pasti tahu yang namanya cermin, ya kan? Bahkan banyak dari kalian yang mungkin suka ngaca gitu ya. Kayak aku nih udah rapi belum sih? Aku udah ganteng belum sih? Kan sering kayak gitu ya aku ngaca. Bahkan ada juga yang bawa kaca kecil gitu kemana-mana. Kita sering lihat kaca di mana-mana. Di mobil ya kan ada kacanya, di dompet bahkan ada orang juga yang naruh kaca di situ. Di toilet lebih sering lagi. Orang kalau pengen ngaca, biasanya mereka ke WC. Aku ngaca dulu, aku dandan gitu. Jadi cermin itu sangat digunakan atau sangat berguna dan sangat dibutuhkan sama kita semua pastinya. Sorry. Nah, kalau kita ngaca, itu kita pasti kan ngeliatin kita nih udah cantik belum ya? Kita udah ganteng belum ya? Aku nih udah rapi belum ya? Pasti kan kita kayak gitu toh. Dan itu penting. Itu penting buat melihat keadaan kita. Apakah kita udah berpenampilan rapi kah? Ataukah sebenarnya masih berantakan nih? Nah, itu kan cermin penting. Cuma kalau misalnya dulu, ya sebelum adanya cermin, kita kan nggak tahu tuh orang pakai apa. Mungkin pakai logam lah, atau mungkin dari es batu dia ngaca-ngaca doang. Atau mungkin kalau misalnya mereka ketemu air jernih, mereka baru bisa ngaca. Nah, biasa kan kayak gitu. Cuma itu susah banget buat mereka merhatiin. Karena mereka kan misalnya ngaca di es batu kayak gitu ya, es batu yang jernih banget misalnya gitu. Mereka kan cuma tahu itu beberapa saat doang. Oh iya, aku keadaannya kayak gini. Tapi buat nanti-nanti dia kan masa harus nyari es batu lagi atau kayak gimana. Nah, itu kan susahnya. Sehingga mereka nggak tahu gimana penampilan mereka, gimana wajah mereka yang sebenar-benarnya. Karena mereka ya ada ya istilahnya kayak cuma ada gambaran kasarnya. Kalau kita lihat cermin ini, orang kan seringkali eh, berbenah-benah gitu ya. Dia ngerias wajah lah, dia eh, ngehias rambutnya lah, dia dandan-dandan kayak gitu kan. Itu kan gunanya cermin. Dan semakin kita sering ngaca, semakin sering kita ngaca, ya berarti kalian tahu bahwa kita lebih akan berbenah gitu. Kita akan lebih berpenampilan rapi. Karena kita kan ngaca, misalnya ada kotoran nih, jadi kita ngaca. Itu kan kita jadi lebih rapi. Tapi nggak mungkin kita ngaca ini cuma sebulan sekali toh. Nggak mungkin cuma seminggu sekali. Kita pasti tiap hari pakai cermin. Entah itu di WC lah atau di rumah. Sebelum pergi, kita kan pasti ngaca dulu toh. Aku udah rapi belum ya? Kalau aku udah rapi, aku baru pergi. Gitu kan orang rata-rata. Tapi kalau kita eh, mengaplikasikan ini dalam kehidupan kekristenan kita, atau mungkin kita kaitin inilah dengan kehidupan kekristenan kita bercermin seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya kita ngaca dong, karena keadaan kita sebenarnya saat ini. Jadi dalam kekristenan yang harus kita berkaca, kita harus berkaca. Kita datang sama Tuhan, kita tanya,
Ya Bapa, selidiki aku gitu. Beri aku mengerti apa kehendak-Mu di dalam hidupku. Bagaimana keadaanku juga di mata-Mu. Apakah masih ada dosa? Apakah masih ada percintaan dunia dalam hidup aku ini? Nah, disinilah kita baru yang namanya bercermin. Ini namanya kita bercermin rohani. Kalau kalau pada umumnya kan ya kita cermin cuma yang ada di luarnya, yang ada di fisik kita. Tapi kalau kita bercermin di hadapan Tuhan, kita tanya sama Tuhan, gimana sebenarnya keadaan kita di mata Dia? Apakah keadaan kita ini udah bersih, kita udah menyenangkan Dia, atau ternyata kita masih punya wajah yang kotor, kita masih suka-suka sendiri, itu semua ada di tangan kita. Jadi sering-seringlah bercermin sama Tuhan, di hadapan Tuhan, gimana keadaan kita sebenarnya. Karena kalau kita memang sungguh-sungguh mau bercermin, kita sungguh-sungguh mau tanya Tuhan gitu, Dia pasti akan kasih tahu Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu nggak mungkin nggak kasih tahu kita kalau kita terus bercermin, kalau kita terus tanya Tuhan, kita terus cari wajah Tuhan. Kalau kita cari wajah Tuhan terus-menerus, pasti Roh Kudus akan kasih tahu kita. Dia akan kasih kita kepekaan, oh ternyata aku masih ada monster di bagian ini yang harus aku pangkas gitu. Itu yang harus kita selidiki, teman-teman. Karena kalau kita baca ayat, ada satu ayat di Efesus 4 ayatnya ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini kan dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi kalau kita terus bercermin, itu pasti kita akan dibaharui terus manusianya. Manusia lama kita akan kita kikis, akan kita tanggalkan. Tapi kita akan mengenakan manusia baru yang udah diciptakan oleh Allah menurut kehendaknya. Nah, ini kan ayat yang penting supaya kita bisa mengikis manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru. Cuma masalahnya, apakah kita ini mau dengerin suara Roh Kudus atau enggak? Atau kita masih seenaknya sendiri? Atau kita nggak mau bercermin karena kita nggak mencari wajah Tuhan? Kalau kita nggak punya waktu untuk mencari wajah Tuhan, ya kita nggak bisa bercermin gitu. Gimana keadaan kita sebenarnya di hadapan Dia? Karena kalau dilihat tubuh jasmani ini pasti makin tua kan, makin merosot, istilahnya kan gitu. Tapi kalau manusia batiniah, itu harus terus dibaharui dari hari ke hari. Kalau manusia batiniah ini adalah sesuatu yang harus kita terus upgrade gitu istilahnya. Emang diperbarui kemana sih? Mungkin ada yang nanya kayak gitu, kenapa manusia batin ini harus diperbarui? Emang diperbarui kemana? Tentunya diperbarui menjadi semakin serupa seperti Kristus. Jadi kalau misalnya kita harus membaharui diri, baharuilah batin kita, baharuilah karakter kita, supaya ketika kita ngaca, wah adanya wajah, istilahnya kan wajah Tuhan Yesus di dalam diri kita, dan bukan wajah kita, dan wajah keinginan daging ini, tapi adanya wajah Kristus yang berkuasa dalam diri kita. Jangan sampai monster kita ini masih makan, masih bernaung gitu di dalam diri kita. Dan kalau sekarang kita jujur bercermin ya, gimana sih saat sebenarnya keadaan kita di mata Tuhan? Wajah siapa yang ada dalam batin kita? Apakah adanya wajah Kristus dalam batin kita? Atau jangan-jangan wajah kita sendiri?
wajah daging kita dan wajah monster kita waktu ngaca. Kita harus menemukan wajahnya Kristus di dalam hidup kita. Jangan sampai waktu kita ngaca, monster kita yang keluar gitu. Makanya penting banget buat tanya sama Tuhan, buat minta sama Tuhan, buat selidiki. Ya Tuhan, selidiki hatimu. Kalau masih ada hal yang membuat engkau sedih, koreksi aku Tuhan. Tegur aku. Bersedialah buat ditegur Tuhan, dihajar Tuhan. Belajar untuk membuka diri gitu. Karena kita harus terus mengalami perubahan. Kita harus transformasi dari wajah dunia, dari wajah monster, menjadi wajah Tuhan yang serupa seperti Kristus. Bukan serupa seperti dunia ini. Tapi kita harus berbeda dengan anak-anak dunia pada umumnya. Kalau selama ini mungkin kita masih suka-suka sendiri, itu artinya kita masih serupa dengan dunia ini. Kita masih sama aja kayak anak-anak dunia pada umumnya. Padahal yang Tuhan pengen, kita keluar dari comfort zone kita. Kita keluar dari kehidupan busuk kita. Menjadi suatu kehidupan baru yang memang Allah Bapa kehendaki. Kita belajar buat percaya juga bahwa Allah itu hidup. Dan dia ada di mana-mana. Dan dia memperhatikan setiap perilaku kita. Apa yang kita lakukan. Apa yang ada dalam diri kita. Apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu gitu. Makanya penting banget buat selalu periksa diri. Apakah aku ini masih istilah kasarnya durhaka ya terhadap engkau. Kita harus terus introspeksi diri gitu. Kita ini bisa berubah kok teman-teman. Tapi masalahnya, apakah kita mau menetapkan hati untuk berubah dan menetapkan hati untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Yes, I love you Lord gitu. I love you from the deepest of my heart. Kalau misalnya kita memang benar-benar sayang Tuhan, kita cinta Tuhan, ya kita tunjukin itu dengan tindakan kita. Jangan sampai kita seperti di Alkitab yang berkata, kita ngomong cuma Tuhan, Tuhan. Selama ini mungkin kita ngomong ke banyak orang tentang Tuhan. Padahal itu bukan yang Tuhan pengenin. Mungkin kita mengaku bahwa dia adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus mungkin juru selamat kita gitu loh. Kita memang mengaku. Tapi apa bentuk kita, bentuk pengakuan kita? Gimana bentuk percaya kita? Kita harus tunjukin dengan perilaku teman-teman. Perilaku yang berwajah seperti Kristus. Berwajah seperti dirinya. Jadi ketika orang melihat kita, wah dia beda nih. Ada sesuatu yang unik dalam diri orang ini. Yang ternyata nggak bisa ditemukan di orang-orang lain. Jadi belajarlah untuk selalu memiliki keunikan yaitu wajah batiniah kita. Yang nggak bisa digantikan. Kalau muka luar gitu ya, atau badan, orang bisa operasi. Nanti misalnya si A operasi, si B operasi. Ya mereka bisa aja mirip-mirip kayak gitu jadinya. Tapi kalau wajah batiniah, setiap orang punya wajah batiniah yang berbeda-beda. Dan kita harus terus memperbaharuinya dari hari ke hari. Supaya wajah batiniah ini lebih lebih lagi sesuai yang dia ingini gitu. Karena yang nanti masuk surga adalah batiniah kita. Batiniah kita yang nanti akan dibawa ke surga. Dan Allah Bapa pengen dia menemukan adanya wajah Kristus dalam diri kita. Makanya perhatikanlah setiap gaya hidup kita, cara berpikir kita, lifestyle kita. Kita terus perhatiin itu. Apakah gaya hidup yang aku lakukan selama ini itu sudah sesuai dengan yang dia ingini atau enggak? Atau aku ya hidup sesuai mau aku sendiri. Aku berteman dengan ya teman-teman yang aku suka, yang fun gitu. Tapi kalau teman-teman yang istilahnya terlalu rohani sehingga aku jadi diomongin, enggak deh kayaknya gua stay back.
Kita harus pintar-pintar dalam bergaul juga, teman-teman. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan kita tuh berpengaruh banget. Apalagi kalau kita orang yang gampang buat dipengaruhi. Kayak, kamu kayaknya mending kayak gini deh. Terus kita gampang kepengaruh gitu. Itu kan bahaya. Makanya pentingnya adanya wajah Kristus dalam diri kita. Sehingga ketika ada wajah dunia yang ada di samping kita bisa membedakan, wah, kayaknya aku harus mengungkap ini deh. Aku harus lebih mencari Tuhan lebih lagi. Selalu punya hati buat mau berubah, teman-teman. Mau berubah terus-menerus. Belajarlah untuk sediakan waktu berdoa, cari Tuhan. Kita tinggalin semua dosa. Kita tinggalin kejahatan. Kita berjuang terus buat hidup suci, buat hidup kudus. Karena inilah yang emang Allah Bapa kehendaki. Inilah yang Dia pengen dalam hidup kita. Jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Jangan kita berpaling dari Dia ke arah dunia. Karena kalau kita berpaling ke arah dunia, itu kita udah mengkhianati Dia loh. Dan kita nggak jadi punya wajah-wajah Kristus dalam diri kita. Kalau kita udah tahu hal ini, lakukanlah ini tanpa batas, teman-teman. Karena ini adalah hal yang utama dalam hidup kita, bukan yang lain. Tapi Tuhan adalah hal yang utama dalam hidup kita yang harus kita prioritasin dibanding yang lain. Memang tentunya kita harus bekerja, belajar, tapi lakukanlah semua itu motivasinya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau motivasinya untuk kebanggaan pribadi, itu kita udah mentasin Tuhan, teman-teman. Makanya penting banget kita selalu memperhatikan gimana wajah hidup kita. Kita bercermin lagi sama Tuhan. Apakah aku ini udah segambar dan serupa dengan Dia atau belum ya? Belajar buat punya rasa takut gitu. Aduh, aku kayaknya belum seperti Kristus tuh. Kalau kita punya rasa itu, kita akan terus memperbaharui hidup kita. Kita akan lebih sering lagi berkaca gitu. Berkacalah sehingga kita bisa menjadi sosok atau cermin yang bening, bukan seperti kaca yang rusak, kaca yang buram gitu. Tapi milikilah cermin kehidupan yang bersih, yang mengkilat. Jangan sampai ada goresan apapun di cermin itu. Mungkin kita bisa melihat ya, wajah kita ini udah elok belum ya? Wajah kita ini udah cantik belum ya? Aplikasikanlah itu dalam kehidupan kekristenan kita, teman-teman. Kehidupan kekristenan kita harus kita tunjukkan dengan perilaku ini. Kita terus introspeksi diri, kita terus berjuang buat hidup bersih, kita terus berjuang buat hidup kudus. Dan punyalah rasa takut akan Allah itu. Aku gak mau sampai melukai perasaan Tuhan sekecil apapun. Karena Tuhan itu sangat peka, teman-teman. Kalau misalnya hati dia tergores, hati dia luka, itu artinya kita udah mengkhianati dia. Kita harus terus menempatkan diri dalam posisi Tuhan. Gimana kalau misalnya hati dia tergores ya? Seperti kita kalau misalnya punya orang tua kan, kita punya orang tua, kita harus ngerasain gimana perasaan orang tua kita. Kalau misalnya kita marah-marah sama mama misalnya gitu ya, kita harus memposisikan diri sebagai mama. Aduh, gimana ya perasaannya mama ini? Kalau misalnya ternyata kita udah ngomong kasar sama mama, kita kan pasti ngerti bahwa perasaan dia terluka. Minta ampun gitu sama mama kita. Oh mami, say sorry. Sorry banget, tadi mungkin aku kasar. Jadi belajarlah untuk mengakui kesalahan kita. Dan belajarlah untuk nggak ngulangin lagi. Karena kalau kita memang terus mencari Tuhan, kita pasti bisa peka. Kita pasti akan peka apakah kita ini udah menyenangkan hatinya atau kita masih melukai dia terus-menerus.
Jadikan Tuhan sosok yang harus kita banggakan dan harus menjadi sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita, lebih dari apapun. Kalau kita memang menjadikan Tuhan sosok yang kita banggakan, sosok yang kita bisa bahagiakan, sosok yang utama dalam hidup kita, Dia pasti akan kasih kita pengertian untuk lebih lagi mengerti apa yang Dia pengenin dalam hidup kita. Karena kalau kita terus mencari Tuhan, kita terus berdoa, Tuhan nggak mungkin nggak kasih tahu kok apa yang Dia pengen dalam hidupnya. Karena kalau kita berdoa, itu kan dialog ya. Itu ngobrol sama Tuhan. Kita bertukar pikiran. Kita boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku kayak gini, 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 apa ya solusinya? Kalau kita terus interaksi sama Tuhan, pasti kita akan lebih punya hubungan yang erat, sehingga kita peka apa yang Dia sampaikan buat kita. Karena dialog, namanya dialog kan dua arah. Kita ngomong, tapi Tuhan juga ngomong. Tapi kalau kita menutup hati, kita nggak akan peka kan suara Dia. Kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan, tugas apa yang Tuhan lagi taruh dalam hidup kita gitu. Karena kita semua memuat ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita pikul. Dan kita harus cari tahu tugas apa yang Tuhan taruh ya dalam hidup aku. Kita nggak bisa kan cuma kayak tiba-tiba, "Ting, aku tahu nih tugas aku nih ini." Tapi itu cuma pikiran semata, teman-teman. Tapi kalau kita terus ngobrol sama Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu pasti sudah seturut dengan kehendaknya. Karena adanya pribadi Kristus dalam hidup kita. Kalau kita mau berjuang buat nyenengin hati Tuhan, memang ini nggak gampang. Dan caranya bukan cuma kita berdoa di kamar, kita meditasi, kita menyendiri gitu. Bukan seperti itu. Itu tentu penting, tapi kita harus selalu ada dalam kesibukan hidup ini. Memang Tuhan taruh kita di bumi ini untuk bekerja, teman-teman. Bukan cuma buat berlutut, berdoa, selalu kayak gitu terus. Tuhan kan juga pengen kita ada aktivitas, ada kesibukan, yang entah itu studi lah, entah itu karir, berkeluarga, apapun itu, kita harus lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita bisa mengerti apa yang Alkitab katakan. Baik kamu makan atau minum, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, misalnya kita makan pun, kita beristirahat, itu juga untuk kemuliaan Tuhan. Kita makan makanan yang sehat. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini adalah anugerah yang udah Tuhan kasih. Kalau kita kotori, itu sama aja kita merusak bait Allah, teman-teman. Kalau kita terus mengenakan wajah Kristus dalam hidup kita, kita baru bisa seperti Paulus yang bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Dan dia bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi belajarlah untuk terus bercermin ya. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan ya? Tuhan, apa yang masih kurang dalam hidup aku yang harus aku perbaikin? Monster apa yang aku masih punya ya? Kalau Tuhan negor, dia bisa negor lewat apapun, teman-teman. Lewat kejadian hidup. Di sanalah nanti kita akan terus diproses, sehingga kita pun bisa menyadari, oh, aku kurangnya masih di sini nih. Ya, inilah berarti monster yang harus aku terus kikis. Sehingga adanya nanti pribadi Tuhan hidup kita. Bukan pribadi kita sendiri, tapi adanya pribadi Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih terikat dengan dunia, hawa nafsu, ya kita lepasin itu. Kalau kita sungguh-sungguh mau melepaskan itu,
Roh Kudus pasti akan nuntun kita kok. Dia nggak mungkin membiarkan kita berjalan sendiri gitu aja. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh dibentuk Tuhan, dia akan membentuk kita dan dia akan menuntun kita. Asalkan kita mau terus berjalan bersama dia. Jangan sampai kita yang melepas tangan Tuhan. Tuhan nggak pernah melepas tangannya. Tapi seringkali kitalah yang melepas genggaman Tuhan. Karena kita terlena dengan apa yang ada di luar Tuhan. Apa yang ada dalam dunia ini. Yang seakan-akan lebih nikmat gitu. Kayak kita makan ya. Kita makan kan seringkali mikir, wah makanan sehat, sayur, kayaknya nggak enak deh. Tapi itu sehat teman-teman. Terus kita makan gorengan. Gorengan itu nggak sehat, tapi kenapa enak gitu. Sama aja kayak dosa. Dosa itu nikmat. Dosa itu enak. Misalnya kita bohong. Kita bohong sama orang. Misalnya kamu tadi ke sini ya. Enggak kok. Padahal dia ke situ. Itu nikmat. Tapi itu bukannya Tuhan kehendaki teman-teman. Kayak kita nyontek. Enak kan? Bisa langsung dapat jawaban. Tapi itu adalah dosa yang harus kita kikis. Jangan sampai dosa itu menguasai hidup kita. Dan yang harus kita pikirkan lagi adalah kita renungin bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup yang kita kenakan sekarang ini adalah suatu anugerah, teman-teman. Dan ini harganya mahal. Karena kalau kita udah meninggal, kita nggak bisa menghayati ini lagi. Tapi kalau kita masih hidup di bumi ini, ya masih ada kesempatan kita untuk terus berubah. Kalau kesempatan ini udah hilang, kita berarti nggak bisa lagi bertumbuh dalam kebenaran. Kita nggak bisa lagi punya wajah Kristus. Dan ini kan yang bahaya. Tapi selagi masih ada kesempatan, itu artinya kita masih mendapat anugerah untuk berubah, untuk terus mencari Tuhan, dan mengenakan wajah Kristus dalam hidup kita. Kesempatan yang udah Tuhan kasih ini nggak boleh kita sia-siain, teman-teman. Kalau masih ada waktu, carilah Tuhan selama dia berkenan buat ditemuin. Kita raih jiwa-jiwa yang terhilang. Raih jiwa-jiwa bukan berarti kita harus mendoktrinasi mereka tentang kekristenan gitu. Tapi kita tunjukin lewat perbuatan kita. Karena dengan perbuatan itulah orang melihat gaya hidup kita. Karena gaya hidup kita inilah baru yang bisa memancarkan apakah yang kita pancarkan ini adalah sinarnya Tuhan. Atau ternyata hidup kita ini gelap gitu. Jadi kalau Tuhan kasih kita hari baru, misalnya besok kita bangun tidur, terus kita bisa bernafas, itu adalah hal yang berharga. Karena kalau kita udah nggak bernafas lagi, itu artinya kesempatan udah nggak ada lagi. Kayak kesempatan udah nggak datang 2 kali. Selama ada kesempatan, ini adalah suatu anugerah yang harus kita kenakan dengan baik dan sebaik-baiknya. Roh Kudus pasti akan nolong kita kok, supaya kita bisa terus tepat dalam bertindak, supaya kita nggak meleset. Kalaupun kita sampai meleset, kita terus berbalik, kita terus introspeksi diri, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita berjanji buat jangan ulangin lagi. Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun, teman-teman, dan pastinya Dia mau mengampuni dosa kita asalkan kita mau mengakuinya. Dan Dia akan melupakan juga kok apa yang kita udah lakuin. Dia akan ngelupain. Asalkan kita sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku udah kayak gini. Aku nggak berjanji buat ngulangin lagi. Tapi janji yang kita ucapkan ya harus kita tepati. Jangan cuma sekedar ngomong-ngomong doang. Jangan seperti janji palsu gitu. Tapi kalau kita udah berjanji sama Tuhan gak ngulangin lagi, itu berarti kita masih ada kesempatan buat berbenah diri, buat menjadi cantik batiniahnya. Jadi jangan pakai
waktu yang ada ini buat hal-hal yang melukai hati Tuhan. Karena ini bahaya teman-teman kalau kita udah melukai hati Tuhan. Kita menggores hatinya. Kalau kita menggores hati teman kita menggores hati keluarga kita, itu udah melukai Tuhan loh. Karena Tuhan nggak suka anak-anak yang menyakiti sesamanya. Belajarlah buat mau punya hati yang mengampuni gitu. Jangan ada dendam. Kalau misalnya teman kita ngelakuin suatu kesalahan, ya udah, kita belajar buat ampuni. Oh ya udah nggak apa-apa. Tuhan aja bisa kok ampunin kita. Kenapa kita nggak bisa? Penting banget buat kita semua selalu bangun persekutuan dengan Tuhan ya. Karena disitulah kita baru bisa mengintrospeksi diri kita. Kita baru bisa bercermin yang sesungguhnya. Karena disitulah kita bersekutu sama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan. Gimana pertumbuhan rohani aku ya Tuhan. Jangan sampai aku stuck di sini aja. Tapi aku mau terus bertumbuh. Aku mau terus level up. Aku mau terus mengupgrade diri. Supaya apa yang engkau ingini, itu bisa aku kenakan. Dan kita harus lakukan ini dengan konsisten. Setiap saat kita bertemu Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi bersekutu bukan bukan artinya kita bermedi di goa. Tapi apapun yang kita lakukan, selalu libatin Tuhan, selalu tanya Tuhan, Tuhan, ini kiranya berkenan gak ya? Apakah ini boleh aku lakuin? Jangan cuma kita mengandalkan pikiran kita, jangan cuma kita mengandalkan logika. Oh, kalau kayak gini kan kayak gini. Tapi kita selalu libatin Tuhan. Tuhan, menurut Engkau, apa yang harus aku lakukan ya? Misalnya kita harus ngasih tahu, harus mengambil keputusan lah. Selalu libatin Tuhan. Tuhan, apakah keputusan ini benar ya? Apakah keputusan ini harus aku ambil? Apa yang sebenarnya Engkau mau Tuhan dalam diri aku? Selalu waktu buat bersekutu sama Tuhan. Kalau misalnya kita makan gitu ya, kita memang bisa makan 1 kali sehari. Tapi tentunya tubuh yang kita punya ini nggak akan sekuat dengan orang yang makan 3 kali sehari. Sama halnya dengan obat gitu ya, obat yang kita minum. Misalnya dokter ngasih resep buat minum 3 kali sehari. Kalau dokter udah ngasih kita resep seperti itu 3 kali sehari, ya kita harus lakukan dong. Karena kita mau cepat sembuh. Tapi kalau kita cuma minum obat 1 kali sehari, mungkin bisa sembuh. Tapi pasti jangka waktunya lebih lama, lebih membutuhkan waktu yang lama. Sama kayak rohani kita. Mungkin kita bisa mikir, aku kayaknya berdoa 1 kali aja cukup lah. Ngapain sih aku pagi terus malam cari Tuhan. Sekali aja kayaknya cukup deh mau tidur gitu. Tuh, oh ya udah, it's okay. Tuhan pasti ya udah, oh nggak apa-apa. Cuma pasti berbeda dengan orang yang punya jam doa lebih. Hubungannya pasti beda. Kalau dia punya jam doa lebih, hubungan dengan Tuhan pasti lebih erat. Kayak kita ngobrol sama teman kita, kalau kita sering ngobrol, itu kan jadi bestie kan. Tapi kalau kita ngobrol cuma sesekali doang, apalagi kalau misalnya kita butuh, ya hubungannya beda dong sama temen yang kita jadiin bestie tadi. Jadi punyalah waktu untuk Tuhan lebih lagi. Kalau manusia ya pada umumnya mungkin bisa prepare buat hari esoknya dengan cara dia eh, asuransi gitu kan. Dia subscribe insurance. Untuk apa? Ya jaga-jaga kalau misalnya sampai aku sakit, aku bisa claim. Ini kan tujuannya buat kita mempersiapkan diri menghadapi hari esok yang
nggak nentu ya. Tapi kalau keadaan rohani kita, apakah kita udah mengasuransikannya di hadapan Tuhan? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi beberapa detik kemudian. Bisa aja ternyata nanti beberapa detik kemudian amit-amit gempa kayak gitu. Terus tiba-tiba runtuh. Dan ternyata tiba-tiba waktu kita berhenti di situ. Kita kan nggak tahu. Tapi kalau kita udah mengasuransikan hidup kita di hadapan Tuhan, kita terus introspeksi diri, kita terus berlindung sama Tuhan, kita akan aman. Kita akan aman seperti kita lagi masuk asuransi kesehatan tadi. Ya udahlah, bisa diasuransiin kok. Misalnya kayak amit-amit nabrak mobil. Oh ya udahlah, nggak apa-apa, mobil ini asuransi. Tapi apakah kita udah mengasuransikan hidup kita ini di hadapan Tuhan? Apakah kita udah berlindung? Apakah kita udah selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan? Apakah udah? Kalau misalnya belum, cari Tuhan lebih lagi. Karena hanya Dialah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi jangan cari Tuhan cuma kalau lagi butuh aja. Kalau misalnya ada masalah berat, kita baru cari. Tapi kalau misalnya kita nggak ada masalah, nggak ada huru hara, ya aku nggak cari Tuhan. Jangan kayak gitu. Tapi cari Tuhan tiap saat. Selama Dia berkenan untuk ditemui. Selama kita masih bisa approach Tuhan. Ketika kita masih punya kesempatan ini, kita cari Tuhan lebih lagi. Sekarang ini kita nggak punya alasan buat nggak berdoa kok. Mungkin sering kita bilang, oh sibuk, sibuk. Sibuk itu cuma masalah prioritas, teman-teman. Apakah kita lebih memprioritaskan berdoa? Atau kita lebih memprioritaskan hal lain yang ternyata Tuhan nggak ingin nih. Kalau misalnya memang pagi gitu ya, kita capek, mungkin kita nggak bisa ikut doa pagi. Oh ya nggak apa-apa. Tapi asalkan kita masih punya waktu sama Tuhan. Mungkin doa pagi jam 5 kita nggak kuat bangun. Ya kita berdoa lah mungkin jam 6 lah. Tapi sempatkan waktu untuk ketemu Tuhan. Pagi sebelum mau tidur juga kita bersekutu sama Tuhan. Kita introspeksi diri. Tuhan hari ini apa ya yang masih salah dalam hari-hari aku ini? Apakah hari ini ada yang melukai engkau? Ya belajarlah buat terus punya hubungan sama Tuhan. Tuhan itu Allah yang sangat baik dan Dia bisa kok kita jangkau. Dia bukanlah Allah yang sombong, yang nggak bisa kita jangkau, tapi Dia bisa kita jangkau dengan sejauh doa. Sejauh doa kita bisa menjangkau Dia, teman-teman. Tapi ya jangan sampai kita nyari Tuhan kalau lagi nangis-nangis aja. Karena itu baru namanya kita mengeksploitasi Tuhan. Kita memanfaatkan Tuhan. Karena cuma waktu kita lagi susah aja. Tapi setiap saat, waktu kita lagi seneng pun kita cari Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, terima kasih aku masih dapat kesempatan buat ini. Kita misalnya berprestasi, kita langsung bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya aku diizinin untuk berprestasi. Tapi kiranya dengan prestasi ini tidak menjadikan aku sombong, tapi menjadikan ini suatu hal yang berguna buat orang lain. Mungkin kita bisa bagikan ilmunya atau apapun itu. Yang penting jangan sampai itu menjadi kesombongan dalam diri kita. Belajar untuk selalu rendah hati. Milikilah hati seorang hamba. Itu yang aku sharingin di komsel aku. Belajar untuk selalu memiliki hati seorang hamba. Karena hati seorang hamba adalah hati yang takut akan Allah. Kalau misalnya sampai eh, Tuhan kasih kita tugas sesusah apapun, itu berarti Tuhan melihat kita mampu untuk melakukannya. Jangan ngeluh sama Tuhan. Kalau kita lagi ada dalam sebuah atau dalam suatu persoalan yang berat,
itu artinya Tuhan lagi memproses kita, teman-teman. Tapi kalau Dia kasih itu ke kita, itu karena Dia memandang kita sanggup untuk melewatinya. Kita sanggup untuk menjalaninya. Dan Dia memandang kita bisa melewatinya. Asalkan kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Jadi teman-teman, belajarlah untuk selalu, aku perlu Engkau Tuhan. Apapun yang aku alami, aku membutuhkan Engkau. Sekalipun kita lagi ada di posisi atas, selalu mencari wajah Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang aku perlu. Karena aku harus berjuang lebih lagi untuk melawan diri aku sendiri, melawan hawa nafsu ini, atau apapun yang ada dalam diri aku. Aku mau berlindung terhadap Engkau. Jadi kalau kita memang mau berjuang untuk hidup sebersih-bersihnya, kita mau terus berjuang untuk hidup kudus, barulah nanti kita bisa memiliki wajah Tuhan dalam diri kita. Bukan wajah dunia, tapi adanya wajah Kristus dalam hidup kita yang harus kita kenakan. Mungkin ini yang bisa aku bagikan malam hari ini. Aku bisa tutup dalam doa ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama, yang mengajarkan kami untuk memiliki wajah batin seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau memiliki karakter seperti Engkau ya Bapa. Sehingga ketika kami pulang suatu saat nanti, Engkau menemukan adanya wajah Kristus dalam hidup kami. Dan kami gak mau melukai perasaan-Mu. Tegur kami Tuhan. Kalau masih ada hal yang salah, kalau masih ada hal yang meleset, tolong ampuni kami ya Bapa. Dan Tuhan, kalau sebentar kami masih akan melanjutkan komsel pada malam hari ini, kami serahkan komsel ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.